Timnas Indonesia U22 akhirnya mendapatkan medali emas setelah mengalahkan Thailand U22 dengan skor 5-2 di ajang SEA Games 2023. Kenapa lah skornya harus 5-2? Langsung menangis nanti fans burung puyuh Liverpool. Pertanyaannya, kenapa Timnas Indonesia U22 bisa menang atas Thailand U22 lah? Oke, sebelum ke pembahasannya, aku minta tolong bantu follow ya buat kalian yang belum follow. Satu follow dari kalian nantinya bisa membantu kawan aku yang mau pakai lipstick. Jadi kata Sikarius, alasan pertama Indonesia U22 bisa menang atas Thailand U22 karena timnas Indonesia punya mental juara. Thailand U22 bermain dengan formasi 4-2-3-1 dengan Acit Polkererom yang bermain sebagai striker. Sementara timnas Indonesia U22 bermain dengan formasi 4-1-2-3 dengan mengandalkan trio Ramadan Sananta, Fajar Fatur Rahman, dan Witan Sulaiman di depan. Timnas Indonesia U22 mendominasi laga melawan Thailand dengan menguasai bola 49%, sementara Thailand 50%. Dari segi peluang, timnas Indonesia unggul dengan membuat 22 tembakan, 10 tembakan ke gawang, dan cetak 5 gol. Sementara Thailand membuat 10 tembakan, 4 tembakan tepat sasaran, dan cetak 2 gol. Indonesia sekali lagi membuktikan bahwa mental juara mereka sudah memanas sejak SEA Games dimulai. Timnas Indonesia U22 berhasil menyapu semua laga dari babak grup sampai babak final dengan kemenangan. Sementara Arsenal menyapu sisa laga di Liga Inggris dengan kepedihan. Gol pertama dicetak dari situasi lemparan ke dalam dari sundulan manja Ramadan Sananta. Sundulan Sananta membuat satu timnya senang. Kalau sundulan Maguire membuat satu timnya tumbang. Gol kedua datang dari kaki Sananta lagi. Nah, banyak yang bilang golnya ini kontroversi. Jadi sebelum gol ini wasit memberikan bola fair play karena sebelum itu Witan Sulaiman dilanggar ketika Thailand membawa bola. Habis itu wasit memberikan drop ball kepada Rizky Ridho, terus dia kirim umpan panjang ke Ramadan Sananta dan berhasil disambar, kemudian terjadi gol. Di law ke-8 IFAB dituliskan bahwa gol tercipta dari situasi drop ball bisa dinyatakan sah sebagai gol apabila bola tersebut menerima 2 kali sentuhan. Waktu kasus golnya Sananta, ini bolanya udah 2 kali disentuh. Sentuhan pertama datang dari Rizky Ridho, sentuhan kedua datang dari tendangan Sananta. Gimana, udah ngerti nggak kalian? Kalau belum ngerti, nanti belajar di kelas biologi dari Pak Bradway. Thailand U22 kemudian membuka keran gol dari situasi sepak pojok yang diselesaikan sama Ananyok Sanwal. Setelah itu di injury time kita kena prank pula sama wasit. Coach Indra udah bahagia karena peluit yang ditiupkan wasit berarti udah berakhir pertandingannya. Rupanya itu peluit tanda pelanggaran yang dibuat sama pemain timnas Indonesia U22. Lain kali jangan gitu lah ngepranknya wasit. Arsenal lebih cocok di prank supaya gagal juara. Thailand U22 yang masih punya daya juang akhirnya mencetak gol di menit-menit krusial. Sangat disayangkan lini pertahanan timnas Indonesia U22 kendor di detik-detik akhir pertandingan. Setelah itu terjadilah aksi kungfu panda yang dimulai dari tim ofisial Thailand yang berselebrasi sampai ke bangku cadangan timnas Indonesia U22. Dengan sigap seluruh aparat keamanan dan perangkat pertandingan memisahkan kejadian tersebut. Wasit harus mengeluarkan banyak kartu untuk memberikan sanksi kepada kedua tim. Menurutku wasit Kasim Matar Ali Al-Hatmi dan perangkat pertandingan lainnya sangat adil dalam memimpin laga kemarin. Total ada sampai 7 kartu merah yang dikeluarkan wasit. Tapi Sid, jangan coba-coba keluarkan kartu merah di Liga Wakanda. Sekali wasit mengeluarkan kartu merah, besoknya keluar kartu BPJS wasitnya di rumah sakit. Gol keempat dicetak sama Fajar Fatur Rahman dan gol kelima dicetak sama Beckham Putra. Alasan kedua karena Thailand yang kelelahan. Mereka kalah jumlah pemain setelah 3 pemain mereka diberikan kartu merah. Otomatis timnas Indonesia U22 unggul jumlah pemain karena hanya Komang Teguh yang dapat kartu merah. Udah 10 lawan 8 ini yang main. Sampai diturunkan Thailand si Lionel Brathwaite, belum tentu menang Thailand. Alasan ketiga karena faktor Coach Indra Safri. Dia beserta seluruh ofisial timnas Indonesia U22 adalah orang yang paling berpengaruh dalam kesuksesan timnas Indonesia U22 dalam meraih medali emas di cabang olahraga sepak bola. Coach Indra ini adalah salah satu pelatih lokal terbaik dalam menangani skuad Garuda Muda. Kalau yang ngelatih timnas Indonesia U22 si Lampard, jangankan lolos fase grup, lawan Timor Leste aja bisa dibantai 7-0. So, kalian ada alasan lain gak kenapa timnas Indonesia U22 bisa menang atas Thailand? Jangan lupa tulis di komentar ya.